Halo semuanya, kembali lagi di konten Programming Class by Episcitic. Bersama saya, Rio Alfrija. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penyimpanan data ke dalam CSV dan Excel. Kemarin sudah saya tunjukkan bagaimana cara menyimpan data ke dalam Excel. Tapi, akan terjadi permasalahan kalau misalnya kita ingin menyimpan data ke Excel, tapi pada sel tertentu, atau bahkan pada sheet tertentu. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut akan saya bahas di video kali ini. Namun, akan saya tunjukkan dulu bagaimana preview yang akan kita buat ini. Nah, seperti ini. Ini adalah program kita yang sudah kita tingkatkan kembali agar bisa menyimpan datanya ke Excel dan meread load datanya dari Excel. Nah, oke. Ini adalah outline kita. Pertama, tadi saya sudah show preview, kemudian kita akan copy project, gimana caranya mengembangkan project yang udah kita buat sebelumnya. Bertiga, kita akan nanti mendownload sebuah library dan setting up library tersebut. Ini library yang kita butuhkan kalau misalnya kita ingin menulis data ke Excel atau membaca data ke Excel yang lebih advance lagi. Nanti akan saya kenalkan juga dengan table view. Kemudian nanti kita akan merapihkan kodenya yang kita buat sebelumnya. Kemudian nanti kita akan baca data dari Excel, kemudian menulis data ke Excel, dan penutup. Oke, pertama, bagaimana cara kita menduplikat project ini sehingga bisa kita kembangkan ke Excel. Seperti yang teman-teman lihat, di sini tidak ada save project. Di sini aja ada save main window.cpp, hanya pada tingkat file. Gimana kalau misalnya kita ingin menduplikasi project ini? Teman-teman tidak perlu panik, cukup lakukan copy paste saja. Saya close dulu ini. Close project ini. Teman-teman copy saja projectnya, cukup ringan. Kemudian ganti namanya, ganti juga nama dari file projectnya, dan hapus file pro.user. Seperti itu. Oke, selesai, tinggal buka kembali file projectnya. Otomatis nanti kitty-nya terbuka. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melakukan konfigurasi project kembali. Lakukan saja konfigurasi project. Oke, boleh coba jalankan. Oke, dia akan mulai build pertama kali dan filenya tidak mengalami error. Mari kita lihat di My Document. Nah, di sini dia akan membuat file pro.user yang baru dan akan membuat build up project yang baru. Oke, sekarang kita akan mendownload library Kitty untuk akses Excel. Di sini ketik saja di Google Kitty Excel, kemudian cari yang GitHub, github.io, klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman GitHub untuk pengembangan library Kitty Excel. Teman-teman cukup download library-nya, GitHub-nya, view on GitHub, maka akan muncul GitHub-nya. Kemudian download saja, download zip, dan untuk mengetahui cara setting up-nya, tinggal klik how to set up di XLS project. Seperti ini. Oke, setelah teman-teman download, teman-teman akan mendapatkan file ini, kxlxmaster.zip, kemudian buka folder tersebut, dan yang teman-teman perlu kopikan adalah di dalam file ini. Copy, kemudian masukkan ke dalam folder projectnya. Seperti ini. Oke, setelah selesai copy, teman-teman buka file projectnya. Ada hal yang teman-teman perlu copy lagi, yaitu setting up file projectnya. Teman-teman copy saja ini, copy, kemudian paste di dalam file projectnya .pro. Save, maka file ini akan update untuk kita seperti itu. Oke, cukup mudah.
teman-teman sudah bisa mendapatkan library dari Excel. Selanjutnya, dari library tersebut, teman-teman juga bisa mendapatkan contoh-contoh yang bermanfaat, seperti Hello Android, Hello World, GetTime, dan seterusnya. Sekali lagi, terima kasih kepada kontributor yang telah membuat library Kitty Excel ini. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita akan memodifikasi UI kita supaya ada tabel view untuk Excel yang nanti kita buat. Kita klik dulu layoutnya seperti ini. Kita klik juga yang ini, horizontal. Kemudian kita sisipkan judul baru. Judulnya misalnya rekapitulasi. Oke, setelah itu sebagai pemisah saya akan masukkan line, vertical line. Atur dulu besarnya. Oke, selanjutnya untuk menampilkan Excel, kita menggunakan yang namanya table view. Seperti ini. Table view ini berbeda dengan table widget, nanti penjelasannya akan ada di video-video berikutnya. Selanjutnya kita tinggal atur saja layoutingnya. Rekapitulasi dengan table view, kita vertical layout. Kemudian dengan sisanya kita horizontal layout dan grid layout. Hasilnya mari kita lihat. Oke, cukup bagus. Agar lebih cantik lagi, kita atur width-nya. Oke, selanjutnya kita beri nama objek dari ini. Jangan lupa fill up agar nanti di main window.cpp nama objeknya sudah berubah. Sebelum kita mulai memprogram untuk load Excel dan save Excel, saya akan merapihkan dulu program sebelumnya yang sebelumnya kita pakai untuk save ke CSV. Pertama-tama, bagian ini akan saya simpan di dalam fungsi init window namanya. Window, oke. Kita copy. Jangan lupa masukkan ke dalam headernya. Selanjutnya bagian ini saya akan buat fungsi void init data. Oke. Selanjutnya pada bagian ini kita isikan dua fungsi yang tadi. Terakhir kita lihat pada bagian tombol submit, saya akan membuat fungsi untuk save ke dalam CSV. Save CSV submit. Oke. Selanjutnya
Berarti kan di sini tinggal save CSV submit. Tapi ini tidak akan kita pakai, kita akan membuat fungsi baru, save Excel submit. Dan di atas, di bagian atas, saat pertama kali dibuka, kita akan membuat fungsi load Excel. Fungsi inilah yang nanti kita akan gunakan untuk baca Excel, dan ini yang akan kita gunakan untuk save ke Excel. Kita sudah siap untuk membuat fungsi membaca Excel. Pertama-tama kita masukkan dulu library yang kita butuhkan dari library Excel. Cukup memasukkan library XLSX dokumen. Oke, cukup ini saja. Kemudian buat namespace di XLSX. Oke, seperti itu. Selanjutnya di fungsi load Excel, kita akan membaca dengan menggunakan while. Oke, kita buat key debug terlebih dahulu sebagai informasi untuk kita saja. Load Excel. Buat dokumen baru, dokumen XLS. Nah, di sini adalah nama filenya. Nama file di dalam project, di dalam folder projectnya. Saya sudah siapkan contoh contoh file Excelnya yang saya gunakan pada project sebelumnya. Ini adalah isinya. Ini yang akan saya copy ke dalam file project Excel seperti ini. Oke, jadi di dalam folder project sudah ada nama file rekapitulasi. Oke, selanjutnya kita baca XLSX. Oke, kita akan mulai membaca dengan menggunakan while. Nah, misal kita buat sebuah fungsi boolean finish false. Jika belum selesai, itu maksudnya kita akan membaca row-nya secara turun. Oleh karena itu kita harus baca kolomnya. Kita akan baca kolom dengan menggunakan for karena sudah jelas lebar kolomnya berapa. Kurang dari kolom size. Ini nanti yang akan kita isi di ++. Nah, kolom size kita buat dulu dalam sini. Constant integer column size. Kita sudah tahu tadi dari file rekapitulasi itu ada 15 kolom. Oke. Jadi kita akan membaca kolomnya sampai 15, kemudian di Excel kolomnya, maaf, kita baca selnya terlebih dahulu, sel
buat objek cell, baca cell at row dan kolom. Seperti itu. Nah, kolomnya itu mulai dari 1. Jadi, indeksnya harus ditambah 1. Sedangkan row-nya kita akan buat sini integer row total row. Kita akan membaca row-nya mulai dari mana. Oke, kita lihat lagi tadi rekapitulasinya. Oke, kita akan membaca Excel mulai dari yang kelima karena judulnya nggak kita baca. Oke, dari yang kelima berarti start row-nya mulai dari 5. Buat variabel start row 5. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ketika selnya sudah dibaca, if sel tidak kosong, kita akan mengambil data dari sel read value. Oke, di sini callback dari sel adalah key varian. Oleh karena itu kita perlu membuat objek key varian. Seperti itu. Kita debug sampai sini. Harusnya di sini sudah terbaca. Gitu. Kemudian datanya ingin dimasukkan kemana? Kita akan membuat variabel vektor. Vektor ini berbeda dengan array. Key vektor isinya adalah key string. Kalau teman-teman biasa memprogram C++, coding C++ menggunakan vektor, ini juga mirip-mirip. Dikiti juga mirip-mirip. Oke. Baik, seperti itu. Ini kita harus memasukkan vektornya, tidak perlu. Oke. Kemudian data Excel-nya yang ini kita pakai. Kita masukkan data varian tersebut ke Excel, ke vektor Excel tadi. Stack real to string. Seperti itu. Di sini sudah cukup. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan kapan pembacaan sel berhenti. Oke. If kolomnya yang pada posisi 1 kosong, jadi yang menjadi acuan adalah kolom pertama yaitu nomor. Oke, kolom nomor kosong, maka kita anggap sudah selesai. Sehingga ini akan keluar dari if. Oke, kita bisa hitung jumlah barisnya seperti ini. Itu cukup. Selanjutnya, kita bisa tahu berapa baris yang kita periksa tadi, yang kita dapatkan dari membaca Excel dengan menggunakan properti dari vektor size itu. 0 berarti acuan kita adalah kolom pertama, kolom number. Kita debug. Row-nya adalah berapa? Oke, variabel ini perlu dibuat. Oke, selanjutnya
Tugas kita adalah bagaimana caranya memasukkan data vektor data Excel tadi ke dalam tabel. Pertama-tama, kita akan membuat model dari tabelnya. Oke, kita akan membuat model dari tabel menggunakan objek key standar item model. Ya, nah di sini ini kita harus menyisipkan library key standar item model. Nah, ini adalah model yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Standar. Oke, benar. Masukkan model new key standard item model. Seperti ini. Di sini adalah row numbernya yang nanti kita akan update setiap kali dia menambah, dan kolomnya berapa, kemudian kelasnya this. Selanjutnya kita masukkan pertama-tama adalah update garisnya, karena tadi pas di deklarasi di main window.h row-nya pasti 0. Kita set row count setiap kali dia update row number. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam modelnya. Row sama dengan 0, row sama ya, row kurang dari row number sesuai dengan data Excel. Kemudian for kolomnya nah, kita akan membuat model indeksnya. Kita harus dapatkan dulu indeksnya. Model index model index row dan kolom dan model index. Oke, kita dapatkan key model index, kemudian masukkan model set data model dengan indeks tadi dan data vektor Excel tadi. Kolom, ingat ya, ini kolom dulu. Seperti itu. Setelah selesai, kita update tabel rekapitulasinya. Set model. Oke, selesai. Mari kita lihat terlebih dahulu. Sudah ada load Excel-nya. Oke, terjadi error. Error disebabkan karena tadi row number-nya belum diinisialisasi. Jadi ketika masuk ke dalam new key standard model, dia row number-nya undefined. Makanya tambahkan row number sama dengan 0. Oke, sudah tidak crash, tapi data Excel-nya tidak ada. Saya tadi lupa bahwa rekapitulasi seharusnya bukan di folder project, tapi ada di folder real project. Seperti itu. Seperti ini ya. Kita run lagi. Oke, sekarang sudah ada hasilnya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita ingin judul tabelnya sesuai dengan Excel kita. Kita buat saja secara manual. Kita buat fungsi init tabel.
keystring nomor seperti ini. Oke, dan seterusnya kita percepat saja. Oke, selesai. Bukan ke fungsi main window utama. Oke, kita jalankan. Oke, ini headernya udah benar. Nama name sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Oke, sekarang adalah tahapan terakhir. Kita akan mengambil data dari form kemudian menyimpannya ke Excel secara append. Jadi kita menambahkan data baru ke data lama seperti itu. Oke. Pertama yang pasti adalah kita harus save dulu data dari form ke dalam data Excel. Pushback string number. Ini adalah kolom number, berarti ini adalah row number. Berarti row number harus ditambahkan. Ini adalah data baru. Oke, kemudian data-data selanjutnya. Data nama. Dan seterusnya. Untuk mempermudah saya copy saja yang lainnya. Oke. Data name karena unsigned long diubah ke keystring. Data keaktifan karena boolean kita pakai ternary operator. Jika data keaktifan true maka print aktif, jika tidak print tidak aktif. Begitu juga keaktifan BP dan keaktifan festival. Oke, selanjutnya sebelum kita menulis isi dari file Excel-nya, kita perlu juga menulis data dari header-nya. Karena nanti ketika filenya di save itu akan menimpa file yang lama, otomatis header-nya tidak ke print. Oke, kita buat dulu Excel untuk nge-print header. For kolomnya, kolom sama dengan 0, kolom kurang dari kolom size, kolom plus. Oke, string arah selnya. Oke, di sini sel harus ditulis dalam format sesungguhnya. Jadi A1, B3 misalnya dan seterusnya. Otomatis kolomnya itu harus ditulis dalam bentuk abjad. Jadi kita nanti akan membuat sebuah fungsi untuk mengkonversi number kolom. Ini kolom mulai dari 1 ya, makanya ditambah 1 ke dalam abjad. Jadi ini NTH letter ini akan mereturn sebuah abjad. Ditambah key string dari number dari row seperti itu. Oh maaf, karena row-nya itu sudah jelas-jelas dia di row yang dikurangi 1, jadi naik ke atas. Oke, kita buat dulu fungsi NTH letternya. NTH letter kejar number if n kurang dari 1 maka n sama dengan 1, kita batasi dulu if n lebih dari 26 maka dia sama dengan 26. Return abjadnya.
itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke, kita return n-1 seperti itu. Ya, ini jangan lupa char. Oke, kita deklarasikan fungsinya dulu di main window.h. Oke, sudah masuk fungsinya. Selanjutnya, barulah kita tulis. Right. Oh ya, ini belum dibuat ya objeknya. Dokumen XLSX. Right. Nah, right cell yang dalam bentuk string tadi. Model, ambil data header data. Kolom, titik, horizontal ke dalam string. Seperti itu. Oke, cukup jelas. Nah, selanjutnya setelah header, kita tulis isinya. Titik row sama dengan star row. Kurang dari akhirnya itu finish row. Kita bikin nanti variabelnya. Integer finish row. Lalu tambah row number. Row plus kita lanjutkan. Kemudian indeksnya, index row. Kita perlu membuat index row untuk nantinya sebagai index right-nya. Index row sama dengan row kurangi star row. Ya, row saat ini dalam bentuk cell, kemudian dikurangi row-nya. For integer column, column size, plus, kita bikin lagi key string sebagai alamat dari cell-nya. Cell and letter column tambah 1 ditambah key string number row. Kita sudah dapat alamat selnya, barulah kita tulis ls write cell data excel column at index row. Seperti itu. Oke. Nah, tinggal kita save Excel-nya. Save as rekapitulasi CLSX. Selesai. Kita akan coba. Oke, sebentar, tadi saya ada yang lupa. Kalau setelah save Excel, kita perlu load Excel kembali. Oke, misal kita masukkan datanya ucup misalnya 133.000.007 misalnya. Laki-laki angkatan 2014 misalnya, terbiasa aktif.
di section submit. Oke, ada error. Oke, tadi saya lupa ini harusnya 1 dan 0. Kita run lagi. Oke, kita mulai. Misal ucup ketika 100 misalnya. Laki-laki angkatan 2016, usia biasa, aktif, akademik misalnya. Di Cardiff. Oke, submit. Oke, nah di sini datanya memang masuk. Namun sayangnya, entah kenapa di tampilan tabel view-nya dia malah nge-load datanya kembali. Kita lihat dulu di rekapitulasinya. Oke, datanya masuk, benar. Oh ya, ini harusnya keanggotaan itu bukan tidak aktif-aktif ya, tapi anggota biasa atau anggota lainnya. Ya, copy aja. Nah, seperti ini harusnya. Oke, save. Nah, kenapa bisa banyak seperti ini? Ini ada kesalahan pada fungsi load Excel-nya. Kita pergi ke fungsi load Excel. Ini, karena ini pushback, maka data Excel itu akan di-append setiap kali dia di pushback. Dia akan bertambah. Oleh karena itu, kita harus meng-clear data dari vektornya. Oke, kita clear setiap kolomnya, integer i, i kurang dari column size i plus Excel i clear. Oke, sip. Kita coba lagi. Kita coba kemudian misalnya 8 laki misalnya 2016, kota muda aktif, rival aktif misalnya di bendahara, membantu bendahara, submit. Nah, oke, cuma ada 1 dan ini benar. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita tambah juga datanya tetap Udin dan seterusnya. Akhirnya program kita berhasil. Mari kita lihat. Jangan dulu senang ya. Kita lihat dulu sini. Oke, datanya benar. Oke, berarti kita sudah beres. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.